Halo, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait gambaran penyelenggaraan identitas digital kependudukan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe agar selalu memberikan informasi menarik terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil serta edukasi lainnya. Identitas digital kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Pada pasal 13 dikatakan bahwa KTP elektronik berbentuk fisik dan atau digital. KTP-L berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam identitas kependudukan digital yang mempresentasikan penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan. Pada pasal 14 dikatakan bahwa identitas kependudukan digital bertujuan untuk yang pertama, mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan. Terus yang kedua, peningkatan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Terus yang ketiga, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. Dan selanjutnya yang keempat, mengamankan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Selanjutnya, pada pasal 15 bahwa identitas kependudukan digital berfungsi untuk yang pertama, pembuktian identitas. Terus yang kedua, autentikasi identitas. Dan yang ketiga, otorisasi identitas. Pembuktian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui verifikasi dan identitas untuk pembuktian atas kepemilikan identitas kependudukan digital. Yang ketiga, autentikasi identitas kependudukan dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui verifikasi biometrik dan data identitas, kode verifikasi, dan kode QR untuk pembuktian pemilik identitas kependudukan digital. Selanjutnya, otorisasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan hak otorisasi pemilik identitas kependudukan digital terhadap data identitas kependudukan digital untuk dapat diakses oleh pengguna data. Selanjutnya kita ke pasal 16. Di pasal 16 ini dikatakan bahwa penyelenggaraan identitas kependudukan digital dilakukan oleh Menteri. Yang kedua, penyelenggaraan identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah terintegrasi dengan SIAK terpusat. Selanjutnya, penyelenggaraan identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan oleh Ditjen melalui pelayanan secara daring. Dalam hal pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat dilakukan pelayanan dilakukan secara luring dengan metode autentikasi dan otorisasi yang disepakati oleh pengguna dengan Ditjen. Pada pasal 17 pula dikatakan bahwa selain KTP-L yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada pasal 13 di atas, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari pengguna yang dimuat dalam identitas kependudukan digital. Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 18, setiap penduduk yang telah memiliki KTP-L
dapat memiliki identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 diperoleh penduduk dengan memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu memiliki gawe pintar dan telah memiliki KTPL fisik atau belum pernah memiliki KTPL fisik tetapi sudah melakukan perekaman. Selanjutnya, pelaksanaan identitas kependudukan digital dilakukan terhadap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa penerapan di SIAK terpusat di kabupaten kota. Terkait dengan keamanan identitas kependudukan digital, berpedoman pada International Organization for Standardization, International Electronic Commission, dan National Institute of Standard and Technology, serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan identitas kependudukan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat melalui pemberian personal identification number, pemberian menu lepas perangkat pada aplikasi identitas kependudukan digital jika dilakukan penggantian perangkat atau penggantian nomor gawe pintar, pemblokiran identitas kependudukan digital jika gawe pintar dilaporkan hilang. Tata cara pemberian menu lepas perangkat dan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pada pasal 22 terkait dengan penerapan keamanan identitas kependudukan digital dilakukan dengan cara yang pertama, penerapan standar operasional prosedur pendaftaran dan penerbitan identitas kependudukan digital, dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi serta membidangi keamanan cyber dan sandi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah tadi penjelasan terkait dengan identitas digital kependudukan. Kalau masih ada yang kurang jelas, tulis di kolom komentar dan sampai ketemu pada video selanjutnya.